Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim juga di dalam sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu," ketika Ramadan tiba, "futtihat abwabul jannah," dibuka pintu-pintu surga, "wa ghulliqat abwabun nar," dan ditutup pintu-pintu neraka, "wa suffidatis syayatin," dan syaitan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan bahwa syaitan akan diikat atau dibelenggu. Lalu kenapa kemaksiatan masih ada di mana-mana dan manusia masih dapat melakukan perbuatan tercela? Dijawab oleh Syekh Ali Jum'ah, ulama senior Azhar dan mantan mufti Mesir, bahwa tidak semua kemaksiatan bersumber dari godaan syaitan. Justru kemaksiatan datang dari nafsu yang melekat pada diri manusia, yang nafsu itu disebut dengan nafsu ammarah, nafsu yang memerintahkan manusia untuk berbuat perbuatan yang tidak tercela atau berbuat kemaksiatan. Para ulama mengklasifikasikan nafsu terbagi menjadi 3. Pertama adalah nafsu al-mutmainnah, nafsu yang tenang. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, karena dengan berzikirlah, ingatlah, ketahuilah bahwa dengan berzikir hati kita bisa menjadi tenang. Di dalam surat Al-Fajr juga ditegaskan bahwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang kedua ada nafsu al-lawwamah. Nafsu lawwamah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah atas nama nafsu lawwamah. Lawwamah adalah nafsu yang mencela. Asal katanya adalah lama yalumu, mencela. Laim, orang yang mencela. Lawwam adalah orang yang suka mencela. Maksud mencela di sini adalah dia mencela pelaku dosa, orang yang berbuat dosa, orang yang melakukan kesalahan dan dosa-dosa besar ataupun dosa kecil. Perbuatan itu dicela oleh nafsu al-lawwamah. Kemudian yang ketiga, ini yang dimaksud tadi adalah nafsu al-ammarah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini yang dimaksud dengan nafsu ammarah. Nafsu ammarah adalah nafsu yang menyebabkan manusia melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Ketika dalam diri seseorang yang paling kuat adalah nafsu ammarah, maka dia akan cenderung melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi terkadang nafsu ammarah bisa kalah dengan nafsu mutmainnah, ketika nafsu mutmainnahnya justru lebih kuat daripada nafsu ammarah. Kemudian dijelaskan di dalam kitab Faidul Mun'im bahwasanya ada beberapa pendapat para ulama mengenai itu. Salah satunya pertama yang dimaksud dengan suffidatis syayatin,
yaitu innama tughallu 'anis shaimina as-shaum alladhi hufiza 'ala syurutihi wa ru'iyat adaihi, bahwasanya syaitan itu akan terbelenggu dari orang-orang yang berpuasa ketika puasanya itu dilakukan secara benar, syarat-syaratnya terpenuhi, dan ketika dia menjaga cara pelaksanaannya, yaitu dia menjauhkan dari mencaci maki, melakukan perbuatan-perbuatan kotor yang itu dapat merusak puasanya. Amma ma lam yuhafid alaihi fala yughallu an fa'ilihi syayatin. Tapi ketika seseorang itu tidak menjaga syarat-syarat puasa, tidak menjaga dirinya dari apa yang dilarang saat berpuasa, maka seseorang itu akan tetap digoda oleh syaitan. Ini pendapat pertama dari para ulama. Kemudian yang kedua, annaha sufidat an kulli shaim, dan dia dan mereka syaitan itu akan dibelenggu dari orang-orang yang berpuasa. Lakin la yalzamu min tasfidi jami'i syayatin an yaqa'a syarrun li'anna liwuqu'i syarri asbaban akhar ghairu syayatin. Dan tidak mesti semuanya disebabkan oleh syaitan. Tapi ada sebab-sebab lain yang menyebabkan manusia dapat melakukan kesalahan, dapat melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Wahia, dan dia adalah an-nufus al-khabithah wal adat ar-rakikah wasyayatin al-insiyah, yaitu salah satunya jiwa yang kotor, yaitu yang tadi disebutkan an-nafsu al-ammarah. Kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk, al-adat ar-rakikah. Kemudian juga yang terakhir asyaitan al-insiyah, yaitu syaitan dari kalangan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan ada yang berbentuk tidak nampak, ada juga yang nampak, yaitu manusia. Pendapat yang ketiga, yaitu taqlilus syurur wal fawahish. Wa hadha mawjud fi syahr Ramadan lianna wuqu'us syururi wal fawahish fihi qalil binisbah ila ghairihi minasy-syuhur. Yang dimaksud bahwa syaitan dibelenggu karena di bulan Ramadan inilah syaitan-syaitan atau kemaksiatan-kemaksiatan itu lebih sedikit dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya, yaitu dengan dibelenggunya syaitan, maka kemaksiatan nampak sedikit saja terjadi di bulan suci Ramadan ini. Itulah yang dimaksud dengan syaitan dibelenggu. Adapun hadis Rasulullah SAW, as-saumu junnatun, puasa adalah perisai, yaitu puasalah yang mengekang kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita memperbaiki puasa kita di bulan suci Ramadan nanti, sehingga pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.